Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabatku sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya Asrip Widodo. Kita masih akan berbincang mengenai masalah keagamaan dengan sederhana, nggak pakai ribet, nggak pakai jelimet. Tema kita kali ini adalah apakah Idul Adha dan puasa Arafah harus ikut Arab Saudi? Sahabat sekalian, ya, masalah ini banyak yang menanyakan kan, haruskah ikut Arab Saudi? Perlu diketahui bahwasanya selama ini metode untuk menetapkan tanggal itu hanya ada dua, yaitu hisab dan ru'yat. Tidak ada metode ikut Arab Saudi. Dan untuk mengetahui tanggal berapa kita lebaran, ya, misalnya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah itu kapan, maka harus tahu dulu kapan tanggal satunya. Dan itu patokannya adalah penanggalan setempat atau lokal, ya. Tidak harus ikut Arab Saudi, tapi sesuai dengan penetapan lokal. Maka Muhammadiyah NU itu kan menetapkan tanggal itu berpatokan pada kondisi lokal, ya. Jadi tidak ikut Arab Saudi. Bahkan ulama Arab Saudi sendiri, Syekh Utsaimin dalam kitabnya Majmu' Fatawa wa Rasailnya itu mengatakan Idul Adha itu ikuti ketetapan setempat, ya, lokal, bukan ikut Arab Saudi. Yang ngomong ulama Arab Saudi sendiri. Sementara banyak orang di luar Saudi malah ingin mencocokkan mengikuti Arab Saudi. Kalau kita ikuti metode ini nanti bisa kacau penanggalan. Negara yang mestinya belum masuk tanggal 9 Dzulhijjah dipaksa harus ikut masuk. Atau yang sudah lewat sekian jam dipaksa harus mundur lagi, ya. Ini kan karena negara tuh ya berbeda-beda matlaknya, ya. Maka ikuti kondisi lokal. Nah, untuk puasa Arafah, walaupun itu hanya ada di bulan haji, tetapi yang penting tanggalnya, bukan harinya. Tidak masalah beda hari, yang penting tanggal 9 Dzulhijjah. Demikian juga Idul Adha, yang penting tanggal 10 Dzulhijjah, tidak masalah tanggal berapa. Hanya bagi yang sudah memutuskan tanggal 9, ya itulah yang berlaku. 9 Juli maksudnya, maka tanggal 9 Juli itu lebaran, 8 Juli itu puasa Arafahnya. Yang menetapkan tanggal 10 Juli itu sama dengan 10 Dzulhijjah, berarti lebaran haji. Tanggal 9-nya itulah puasa Arafah. Jadi gampang, ya kan? Dan tidak harus ikut Arab Saudi. Sekali lagi, nanti kalau ikut Arab Saudi bisa mengacaukan kalender yang lain. Kenapa kok mendadak untuk Idul Adha harus ikut Arab Saudi? Nanti gimana yang lain? Nah, jadi ini harus kita perhatikan, ya, tanggalnya bukan harinya. Bisa dicek dalam keterangan, ya, Syekh Utsaimin tadi, atau dalam kitab, ya, Futuhatul Wahhab karangan Syekh Sulaiman Jamal itu ada, ya. Jadi sederhana saja kan, ya. Metode penentuan tanggal itu dengan hisab atau ru'yat, ya. Tidak ada dengan ikut Arab Saudi. Sebab faktanya negara itu ada yang jauh dari Arab Saudi, ada yang dekat. Nah, kalau yang jauh bisa selisih sekian jam, masa dipaksa harus ikut, ya kan? Nah, maka kuncinya ada pada tanggal berapa, ya. Puasa Arafah tanggal 9, hari apa? Bisa berbeda-beda. Maka berlakulah hukum yang berbeda sesuai negara masing-masing. Nah, begitu. Demikian juga tanggal 10 Dzulhijjahnya hari apa itu bisa berbeda. Kata Nabi bahwa Idul Fitri itu hari orang-orang tidak makan. Hari Idul Adha itu hari orang-orang menyembelih korban atau nahar. Maka ya Idul Fitri itu tidak sekedar tanggal 1 Syawal, tapi hari orang tidak makan lagi, gitu kan, ya. Nah, Idul Adha itu hari orang bukan sekedar 10 Dzulhijjah, tapi hari orang
nyembelih kurban, ya kan. Nah, maka jelaslah bahasanya tidak ada kewajiban harus ikut Arab Saudi, tidak masalah ya. Muhammadiyah meskipun sama dengan Arab Saudi tahun ini bukan berarti ikut, tapi karena memang menurut hisab yang dilakukan itu tanggal 9 Juli itulah tanggal 10 Dzulhijjahnya bertepatan dengan Arab Saudi. Dan patokannya itu lokal ya. Syekh Utsaimin bilang lokal, bukan ikut Arab Saudi. Nah, semoga penjelasan singkat ini bisa dimengerti dan makasih serta mohon maaf, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.